Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kamulah gas gengsi. Enggak gengsi tuh, sanggah Bagas. Iya gengsi, Dinda tak mau kalah. Enggak iya. Iya gengsi ngaku aja deh gas. Apa Din orang gak gengsi ngapain juga ngaku. Perdebatan keduanya terhenti kala GoFood-nya datang. Bagas membuka kenop pintu mengambil pesanan yang sudah ia bayar. Makan dulu nanti sakit lagi, ucap Bagas. Dengan cepat Dinda meraih makanannya, tidak ada kata jaim dan malu ketika cacing sudah mulai memanggil. Keduanya makan bersama di sofa. Gas, setiap hari kamu pesan makanan? Tanya Dinda sambil menyantap ayam goreng dan sambal mata. Enggak juga, kalau lagi males masak ya pesan aja, ujarnya. Emang kamu bisa masak ya? Jawab Dinda. Kamu ngeremehin keahlianku Din? Tanya Bagas. Dinda hanya tersenyum enggan menanggapi ucapan Bagas. Dia lebih menikmati makanannya ketimbang mendengar ocehan Bagas. Pada akhirnya berdebat. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Bagas enggan mengangkatnya ketika tertera nomor baru tidak dia kenal. Kenapa gak diangkat, dari mantan ya atau gebetan? Ucap Dinda ceplas-ceplos. Enak aja, gak tahu tuh lihat nomor baru. Biarin aja mungkin orang iseng. Berisik gas, angkat gih siapa tahu penting, ucap Dinda karena merasa terganggu dengan bunyi surah handphone suaminya. Ia bawel, malas mendengar ocehan sang istri, dengan terpaksa dia mengangkatnya. Maaf, dengan siapa ya? Tanya Bagas. Assalamualaikum nak, ini ibunya Dinda. Maaf ya tadi ibu minta nomor kamu pada umimu, ujar Ibu Anggi. Ibu, aku kira siapa? Ujar Bagas lalu berbisik pada Dinda. Bocil ini ibu lo, lirihnya. Kerasin suaranya aku mau dengar, jawab Dinda. Kemudian Bagas agak mengeraskan suaranya, kini telinga keduanya sama-sama menempel pada handphone tersebut. Nak ibu dengar, katanya Dinda kehujanan terus, gimana keadaannya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Tanya Buk Anggi dengan khawatir. Ibu tenang saja ya, Bagas akan jagain Dinda. Nanti malam Bagas antar pulang Buk, ucap Bagas dengan ramah. Biarkan nginap di sana dulu ya. Soalnya hari ini ibu gak di rumah sedangkan kuncinya di bawah, takutnya Dinda sendirian di rumah, ujar Buk Anggi. Dengan terpaksa Bagas mengiyakan. Setelah beberapa menit berbincang, Buk Anggi mematikan handphonenya. Ngapain sih nempel gue mulu? Protes Bagas. Apa sih gas? Aku cuma penasaran aja, jawab Dinda. Lo denger kan ibu lo nyuruh gue jagain lo dan untuk malam ini lo tidur di sini, ujar Bagas. Hufet, jahat banget sih ibu, ayah, gerutunya. Lagian lo ceroboh banget, hujan-hujanan dan lagian lo sih kenapa ada di Jalan Mawar, apalagi masih pakai seragam guru, keluyuran kemana sih? Tanya Bagas. Aku gak keluyuran Bagas Kava. Aku ke rumah temenku Leksa terus kehabisan bensin dan juga terjebak hujan. Ya udah aku duduk di bawah pohon biar gak kehujanan, gak taunya tambah basah, ucap Dinda. Bodoh banget lo Din, lagian gak mikir mana ada hujan deras berani di bawah pohon, emang lo gak takut tiba-tiba angin besar terus petir, banyak loh kejadian orang meninggal karena kerobohan pohon, emang lo mau mati, ucap Bagas. Mendengar ucapan Bagas, Dinda hanya menunduk menggelengkan kepala. Entah mengapa saat Bagas memarahi hatinya merasa sedih. Nurut ya, jangan ngebantah. Lain kali kalau mau pergi izin dan jangan lupa isi bensin dulu, ucap Bagas dengan lembut. Mengelus puncak kepala istrinya. Maaf, kata itulah yang lolos dari mulut Dinda. Bagas hanya tersenyum. Gemesin banget sih, benar kata Arsen, wajahnya emang imut cantik sih, gumamnya terkekeh. Setelah Bagas memarahinya, kini keduanya sama-sama canggung. Din, makanannya gak dihabisin? Tanya Bagas melihat nasi dan ayam di depannya tinggal separoh. Enggak gas, aku kenyang, jawabnya.
Kini Bagas jadi serba salah, ingin perhatian lebih namun masih berperang dengan perasaannya. Dia hanya diam merasa bersalah telah memarahi Dinda. Begitu juga Dinda berperang dengan perasaannya, perhatian Bagas, kekhawatiran Bagas menunjukkan bahwa Bagas sudah membuka hati untuk Dinda, namun ucapannya selalu saja mengatasnamakan. Jangan ger, kini ruangan tersebut berubah menjadi canggung dan hening. Suara azan berkumandang memasuki sholat maghrib. Alhamdulillah untung aja maghrib kalau enggak entahlah berapa lama berada di suasana hening seperti ini, gumam Dinda. Dinda beranjak pergi menuju kamar mandi, sedangkan Bagas masih santai memainkan game online-nya. Setelah selesai wuduk barulah Dinda mengerjakan sholat maghrib. Ingin memanggil Bagas di ruang tamu untuk sholat jamaah, namun bingung harus bagaimana. Jadilah Dinda melaksanakan sholat sendiri. Setelah selesai barulah Dinda keluar dari kamar Bagas. Dinda mencari keberadaan suaminya benar saja masih berkutat dengan handphonenya. Membuang nafas kasar Dinda mendekati Bagas masih asyik dengan handphonenya. Gas sholat dulu mainnya nanti lagi, ujar Dinda duduk di sebelahnya. Bentar lagi Din, nanggung nih, jawabnya. Karena kesal Dinda merampas handphonenya. Bocil kebiasaan deh. Mana balikin handphonenya, ujar Bagas merebut handphonenya disembunyikan di belakangnya. Enggak gas sholat dulu baru aku balikin, jawabnya. Bagas tak menggubris dia merampas handphone yang berada di belakang Dinda, sedangkan Dinda masih memegang handphonenya enggan memberikan kecuali Bagas melaksanakan sholat. Hufet pasti mati gamenya, gerutu Bagas. Gas ingat ya game mati bisa dihidupin lagi. Lalu jika kamu mati sekarang gak bisa hidup lagi. Jawabnya. Hufet nyumpahin suami lo mati dasar bocil, gerutu Bagas. Dengan malas Bagas masuk ke kamar mandi dan baru pertama kalinya sholat dipaksa oleh Dinda. Biasanya jika sudah kecanduan game online maka Bagas akan meninggalkan sholatnya. Baru kali ini benar-benar khusyuk, setelah beberapa menit selesai barulah berdoa. Ya Allah, aku adalah pendosa, bagaimana bisa aku datang ketika aku membutuhkanmu, aku salah, ampuni aku, doa Bagas. Setelah selesai barulah Bagas meminta handphonenya kembali. Mana handphoneku? Tanya Bagas duduk di sebelah Dinda. Ini gak aku jual kok, jawab Dinda mengembalikan handphonenya. Bagas masih memakai sarung dan baju koko membuat ketampanannya bertambah, diam-diam Dinda memujinya. Bagas melihat Dinda menatapnya dengan lekat barulah dia menatap balik. Gak pernah lihat orang setampan gue ya, goda Bagas menghadap ke arahnya. Apaan sih Gas, pede banget kamu, siapa juga bilang kamu ganteng, dustanya. Bohong lo, buktinya lihatin gue terus, ujarnya. Cuma mengagumi aja soalnya baru pertama kali lihat kamu pakai beginian. Biasanya sih style kantor terus jeansnya semacam itulah pokoknya. Bagas terkekeh. Din, boleh enggak aku cerita sesuatu tapi janji ya jangan aduin pada Umi dan Abah, ucap Bagas menghadap ke arah Dinda. Iya janji gak aku aduin, cerita saja, jawabnya. Kini keduanya sama-sama menatap. Din, apakah Sang Pencipta akan memaafkan hamba sepertiku jika aku datang ketika butuh saja? Ucap Bagas dengan sendu, dua menyesali selama ini telah melanggar aturan-aturan agama Islam. Bagas Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun, sudah dijelaskan surat An-Nisa, ayat 110 kesimpulannya begini, jika seseorang melakukan kejahatan dan semacamnya harusnya bertobat dan meminta ampunan, sudah dijelaskan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada Sang Penguasa Alam, nasihat Dinda. Tak terasa air mata kian lolos dari pelupuk matanya. Aku malu pada Sang Pencipta Din, terlalu banyak dosa yang aku perbuat. Dinda memberanikan diri menggenggam erat tangan suaminya. Gas, jika kamu benar menyesali tobatlah, jangan melakukan hal-hal melanggar aturan agama, sahut Dinda. Iya Din, aku menyesal, ucap Bagas.
Saat dirinya dipaksa sholat oleh Dinda ada rasa malas ketika dia mengerjakan sholat dengan ikhlas dan khusyuk. Di sanalah Bagas menemukan sesuatu yang membuatnya tenang damai. Din, maukah kamu membantuku untuk berubah menjadi lebih baik lagi, ucap Bagas. Insya Allah Gas, aku kan bantu sebisaku ya, asal kamu benar-benar mau berubah, jawab Dinda tersenyum memberikan semangat kepada Bagas. Kini senyum merekah. Lingkungan bibir tertarik ke atas membuat Dinda bahagia. Sejak mengenalnya baru kali ini Bagas tersenyum tulus padanya. Teruslah begini Gas, jangan berubah lagi, gumamnya. Tapi Din, aku ragu apakah Allah akan menerima taubatku yang begitu banyak dosa, ucapnya. Bagas, tidak ada di dunia ini manusia tanpa dosa. Cuma bagaimana kita mencoba lebih baik dan menghindari dosa-dosa tersebut. Ingatlah dalam surat Al-Baqarah ayatnya aku lupa sudah dijelaskan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bagas tersenyum mendengar ceramah Dinda membuat hatinya tenang. Umi gak salah pilih istri ya Din, lirih Bagas. Maksudnya gimana Gas? Tanya Dinda. Ekem cie autor. Enggak, maksudnya iya aku paham, dustanya. Namun Dinda mendengar ucapan Bagas hanya terkekeh. Tinggal akuin aja gengsi Bagas, batinnya. Din, kamu gak mau tahu tentang dosa-dosa yang sudah aku langgar selain jarang sholat? Tanya Bagas ingin jujur semuanya. Dinda hanya tersenyum. Bagas, dengerin nih, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk membicarakan aibnya sendiri ke orang lain. Perilaku tersebut juga sama halnya dengan menjatuhkan martabat. Emang kamu mau menjatuhkan martabat diri kamu dengan mengatakan dosa atau aibmu kepadaku, ucap Dinda. Iya, bukan gitu juga Din, lebih tepatnya jujur sebelum kita resmi ke KUA. Gak apa-apa asal sama pasangan, lebih tepatnya gini Din, aku gak mau suatu saat kamu mendengar berita tentang aku di luar sana, takutnya kamu kecewa. Lebih baik aku mengatakan sekarang, jawab Bagas. Dengar ya Bagas Kava, aku tidak peduli dengan masa lalumu, terpenting adalah masa depanmu mau berubah. Biarlah masa lalumu menjadi pelajaran agar ke depannya jauh lebih baik. Terima kasih Din, kamu istriku terbaik, ucap Bagas. Sekarang sudah ngakuin jadi istri nih dan kata-katanya sudah ganti aku kamu nih, ledek Dinda. Bagas menyadarinya membuang muka. Iyalah, walaupun nikah kita karena dipaksa dan masih tahap pengenalan, tapi aku masih menghargai kamu sebagai istri, ujarnya dengan kesal. Ya sudah, iya deh, maaf. Oh iya Gas, gimana sih menurutmu tentang hubungan kita, Tanah Dinda? Menurutku gini Din, kita itu ibarat tunangan, hanya saja Abah menikahkan kita untuk menghindari dosa. Contohnya gini, saat kamu kehujanan seperti tadi, kalau aku dan kamu terhindar dari dosa, ya walaupun dalam Islam itu suami istri gak boleh pisah ranjang, tapi tergantung permasalahannya juga menurutku sih. Bijak sekali Anda menyikapi Pak Bagas Kava, jawab Dinda tersenyum. Apaan sih sok bicara formal, sahut Bagas. Emang kenapa gak boleh ya? Enggak boleh, sahut Bagas. Terserah aku dong, timpal Dinda. Dibilang ngeyel, gak boleh formal, ucapnya. Terserah akulah, ujar Dinda kesal memilih merebahkan badannya di kamar Bagas. Dinda ngeselin banget sih, dasar bocil, ujung-ujungnya pasti berakhir perdebatan, coba aja berakhir romantis gitu, gumamnya. Setelah kepergian Dinda ke kamar, kini Bagas berjalan ke ruangan kerja, membuka laptop. Pekerjaan yang dibawa ke apartemennya masih banyak gara-gara Arsen menggoda sampai tak fokus bekerja. Sedangkan Dinda memilih mengaji sambil nunggu azan Isya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bisa didengar oleh Bagas, karena ruangan kerja berada di samping kamarnya. Apartemen Bagas memiliki satu kamar luas, ruang tamu, dapur, dan ruang kerja. Suara Dinda membuat Bagas damai seketika membawa laptop dan dokumennya ke kamar. Bagas berhati-hati membuka kenop pintu, kemudian dia membuka sedikit, dari celah pintu sedikit terbuka. Bilang aja kangen, ngapain sih harus ngintip segala, ujar Dinda hingga terdengar di gendang telinga Bagas.
Karena ketahuan barulah dia masuk ke dalam kamar, membawa laptop dan juga dokumen. Maaf tadi aku mendengar kamu mengaji jadinya aku ke sini, ucap Bagas. Maaf suaraku mengganggumu ya. Dinda merasa tak enak hati. Enggak, rasanya tuh damai boleh aku mengerjakan tugas kantor di sofa, tapi kamu lanjutin ngaji ya soalnya bikin tenang, ucap Bagas malu-malu mengatakan. Lengkungan senyuman ketarik. Gak apa-apa, ini kan apartemenmu tapi kalau kamu menyukainya dan tidak mengganggu pendengaranmu aku lanjut, jawab Dinda. Bagas mengangguk senang, kini keduanya berada dalam satu ruangan, Dinda meneruskan mengaji sedangkan Bagas meneruskan pekerjaannya. Dia merasa senang dan tak ada rasa gelisah. Suara azan handphone Dinda berbunyi menandakan sudah masuk waktu Isya. Dari kejauhan terdengar toa masjid menyerukan panggilan sholat, Dinda menghentikan ngajinya. Gas sudah dong kerjanya ini kan masuk Isya, sana Gi siap-siap katanya mau tobat, ujar Dinda. Dengan rasa bahagia Bagas menutup pekerjaannya lalu berdiri menuju kamar mandi. Siap ibu negara akan saya laksanakan. Dinda hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku suaminya. Ada rasa lega, bahagia dan senang, kini Bagas benar-benar ingin berubah. Beberapa menit selesai wudhu, Din kok belum sholat, tanya Bagas membenarkan lengan bajunya. Nungguin kamulah, jika ada imam sebaiknya kita sholat berjamaah. Nih ya dengarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian pahalanya 27. Bagas tersenyum berdiri di sajadah yang sudah disiapkan, saat hendak takbir dia menoleh ke belakang. Din takut soalnya lama banget gak sholat, aku takut menyesatkanmu, ujar Bagas. Aku yakin kamu bisa dan tak akan menyesatkanku, oh iya Gas jangan lupa sebelum kita sholat hendaknya membaca syahadat dulu ya, takutnya saat kita bangun tidur dan melakukan aktivitas, tak sengaja perbuatan atau perkataan membuat kita keluar dari agama Islam untuk menjaga saja sih, ujarnya dibalas anggukan oleh Bagas. Bismillah, Bagas memantapkan hati dengan niat menjadi imam diikuti Dinda. Bagas masih ingat dengan cara sholatnya lantunan ayat-ayatnya terdengar begitu merdu. 15 menit keduanya selesai. Kemudian sama-sama berdoa setelah itu Bagas menghadap ke belakang. Din gimana yang salah dari bacaan atau gerakanku, tanya Bagas. Gas sini tangannya salam dulu, dengan canggung Bagas menyodorkan tangannya, Dinda mencium dengan takzim. Semua gerakan dan bacaannya gak ada yang salah, ujar Dinda membuat Bagas tersenyum. Kena gak dari dulu ya Din aku kembali, aku malu padamu yang mengingatkan aku untuk kembali ke jalannya. Bagas, di setiap kejadian pasti ada hikmahnya, kita ambil dari kejadian sekarang coba aja aku gak kehujanan dan gak kehabisan bensin pasti gak akan ketemu kamu, dan yang pasti hubungan kita kayak Tom and Jerry iya kan, dan kamu gak akan dapat ceramah dariku, ujarnya. Iya juga ya Din tumben lo gak ngeselin, tanya Bagas. Wajah Dinda berubah menjadi kesal. Berubah lagi panggilannya jadi lo gitu. Iya kan masih belum terbiasa Din. Terserah deh, oh iya Gas punya stok sayuran enggak? Aku lapar nih, tanya Dinda. Kini cacingnya sudah berdisko. Tenang saja kemarin sudah belanja kok dan pastinya adalah cuma-cuma aku males masak Din, ujar Bagas. Iya kali aku nyuruh kamu Gas, aku mau masak sendiri, jawab Dinda melipat mukenahnya berjalan menuju dapur. Sedangkan Bagas mengganti pakaiannya lalu menyusul Dinda. Dinda memilih sayuran yang akan dimasak berada di dalam kulkasnya. Din sini aku bantuin biar cepet, ucap Bagas berada di belakang Dinda. Gak usah Gas biar aku saja, jawab Dinda, sedangkan Bagas tertawa di belakang tubuh Dinda, mendengar suara Bagas refleks menoleh belakang. Ngetawain apa sih Gas ada yang salah ya? Tanya Dinda. Enggak, cuma lucu aja kalau kita sejajar ternyata kamu terlalu pendek ya masa tingginya sampai di bauku sih dasar bocil, ujar Bagas. Hufet ngeselin biarin aja bocil terpenting banyak yang ngantri,
jawab Dinda meneruskan memotong sayuran. Bagas kesal ketika Dinda mengatakan banyak yang ngantri. Awas macam-macam di belakangku, ucap Bagas marah-marah. Apa sih sewot banget, jawab Dinda ketus. Males debat sama bocil, jangan lupa masak yang banyak soalnya aku mau ajak Arsen makan bareng, ujar Bagas meninggalkan dapur. Dina menatap sinis ke arah Bagas. Biarin bocil aku kan imut cantik daripada kamu burung hantu. Wajah aja gak ada full senyum-senyumnya yang ada datar gak ada filter-filter bahagianya, cibir Dinda. Bagas tak menanggapi, dia memilih pergi ke kamar Arsen daripada di dapur bersama Dinda bawaannya berdebat. Ting tong, bel berbunyi. Siapa sih malam-malam ganggu orang aja, gerutu Arsen membuka pintu apartemennya. Tumben lo kesini ada apa, tanya Arsen. Makan di rumah Sen kebetulan Dinda masak banyak, ucap Bagas membuat Arsen senang. Baik banget deh Bu Bos tahu aja gue lapar, ujar Arsen mengikuti Bagas menuju apartemennya. Sedangkan Dinda masih belum selesai memasak, Arsen dan Bagas berada di sofa bercengkrama. Selang beberapa menit Dinda telah selesai dia masak ikan gurame, sayur sop dan sambal tomat. Bagas, Kak Arsen sudah selesai, teriak Dinda dari meja makan. Kini Arsen dan Bagas berjalan menuju sumber suara. Benar saja aroma masakan Dinda menggugah selera sampai cacing-cacing meronta-ronta. Buk Bos baik banget sih mana enak lagi, ujar Arsen menyantap makanannya begitu juga Bagas. Kak Arsen, Bagas baca doa dulu dong. Gak baik tahu langsung makan, tegur Dinda. Seketika keduanya berhenti makan dan saling tukar pandang. Sama aja Din baca doa dan enggak rasanya tetap enak, timpal Arsen. Iya Kak tapi perlu diingat membaca basmalah serta doa sebelum makan dan minum merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas rezeki yang telah didapatkan. Ini pun bertujuan untuk menjaga keberkahan makanan yang akan disantap dan agar setan tidak ikut makan apa yang kita makan. Emang kalian mau makan barengan setan, jawab Dinda. Lo si bos main makan aja gak baca doa, ucap Arsen. Lah kok gue sih, lo juga sama gak baca doa, timpal Bagas. Dinda geleng-geleng kepala melihat keduanya, tak ingin ambil pusing Dinda menyantap makanannya. Buk Bos kok gak baca doa juga, tanya Arsen. Doa gak perlu keras-keras Kak, di dalam hati atau bisa diucapkan dengan lirih dan niat gak masalah. Okelah, aku sudah kok tadi di dalam hati, dusta Arsen menyantap kembali makanannya. Tukang kibul lo mana ada lo baca doa, timpal Bagas. Buk Bos enak banget belajar di mana sih, tanya Arsen memecahkan keheningan. Dari ibu Kak. Soalnya jago masak sih, jawab Dinda. Buk Bos pokoknya paket komplit deh. Kalau Pak Bos sudah bosan jangan cari yang lain Buk Bos aku siap menunggu jandamu, ucap Arsen. Bagas kesal dengan ucapan Arsen menimpuk dengan wortel yang ada di piringnya. Bagas sakit nih, gerutu Arsen memegangi kepalanya terkena wortel. Untunglah potongan wortelnya kecil kalau besar bisa balas dendam Arsen. Lagian lo ngapset banget bicara gak ada filter-filternya suka ngaco. Dinda hanya diam memperhatikan kedua sahabat yang sedang berdebat, di hatinya merasa senang karena perlakuan Bagas menunjukkan bahwa Dai sedang cemburu. Cemburu atau simpati entahlah aku bingung dengan semua ini gas, gumamnya. Siapa tahu Buk Bos mau, ini kan hanya penawaran, timpal Arsen melanjutkan makannya. Lo itu nyumpahin gue Sen, sialan lo, ngerayu bini gue, jawab Bagas. Kapan selesainya kalau berantem terus, sahut Dinda membuat keduanya terdiam dan melanjutkan kembali. Dinda sudah selesai hanya memandangi Bagas makan, tak sengaja Arsen melihat tatapan Dinda pada Bagas. Cie Buk Bos tatapan sayangnya pada Pak Bos doang nih, goda Arsen membuat Bagas melirik ke arahnya. Enggak Kak. Apaan sih, dusta Dinda karena malu beranjak ke dapur membawa piring kotor. Sedangkan Arsen berbisik kepada Bagas. Sepertinya Dinda menaruh hati pada lu bos,
jangan disia-siain tuh Buk Bos, awas aja gue tikung lo bos kalau sampai disia-siain, ancam Arsen. Bawel banget lo Sen. Buruan makannya setelah itu lo pulang jangan ganggu gue dan Dinda, ujar Bagas. Iya Bagas gak usah sensi gitu deh, nih aja udah selesai, titip piring kotornya sampaikan salam pada Buk Bos makasih gue pulang dulu, ucap Arsen kembali ke apartemennya. Sedangkan Bagas membantu membereskan meja makan kemudian menaruh piring kotornya di wastafel. Kok sepi Gas, kemana Kak Arsen? Udah gue usir paling juga ngorok di kamarnya, ujar Bagas dengan santai. Jahat banget kamu Gas, dia kan sahabat kamu, timpal Dinda berjalan menuju sofa. Biarin siapa suruh bicaranya ngaco terus mana bilang nunggu jandamu lagi. Dinda tertawa lepas melihat wajah Bagas kesal ngoceh seperti mak-mak kehabisan uang. Cemburu ya, goda Dinda. Enggak siapa juga yang cemburu ger banget lo. Ngaku aja Gas, cemburu kan? Enggak Dinda. Iya cemburu. Dibilangin enggak. Ya udah kalau kamu gak mau ngaku, ucap Dinda. Ngaku apaan sih Dinda Vanessa, emang aku gak cemburu. Iya deh percaya kalau Bagas emang cemburu, dosa Dinda membuat Bagas geram dia menggelitik Dinda. Bagas jangan, geli. Teriak Dinda menahan tawa. Barulah Bagas berhenti menggelitiknya. Lagian suka banget godain orang. Capek deh debat sama kamu terus, aku mau tidur, ucap Dinda meninggalkan suaminya. Aku ikut Din, Bagas mengekori di belakang. Ikut kemana katanya mau tidur di sofa, ucap Dinda. Kasurnya luas Din aku ikut tidur di ranjang ya, lagian gue gak akan nyentuh lo. Boleh ya nanti di tengah dikasih guling gak papa deh terpenting aku gak mau tidur di sofa, ucap Bagas memelas. Ya udah iya awas aja macem-macem. Keduanya tidur di satu ranjang yang sama namun ada guling sebagai pembatas. Keduanya masih berperang dengan perasaan masing-masing. Kok gue jadi deg-degan gini sih, gumam Bagas. Bocil udah tidur aja lo gak kasihan gue. Gak bisa tidur nih, lirihnya. Dinda mendengar berbalik. Aku juga gak bisa tidur Bagas, jawab Dinda. Bagas merubah posisinya tidur menyamping keduanya sama-sama bertatapan hanya guling di tengah sebagai pembatas. Din lo gak gerah tidur pakai hijab? Tanya Bagas. Enggak gerah sama sekali, jawabnya. Terus kenapa gak bisa tidur? Tanya Bagas lagi. Gak tahu juga Gas. Mungkin gak terbiasa tidur bareng laki-laki, ucapnya. Gue pindah ke sofa ya biar lo nyenyak tidurnya. Jangan Bagas tetap di situ nanti juga merem sendiri, jawab Dinda. Keduanya sama-sama diam tak ada suara, tak terasa Dinda memejamkan matanya, melihat Dinda tidur dengan nyenyak membuat Bagas tersenyum lega tak terasa matanya ikut terlelap. Azan subuh berkumandang. Alarm sedari tadi tak henti-hentinya mengeluarkan bunyi membuat Dinda mengucek kedua matanya. Badannya terasa berat, saat matanya terbuka sempurna dia kaget ketika tangan kekar melingkar begitu manis di perutnya. Ah Bagas Kava apa yang kamu lakukan? Teriak Dinda membuat Bagas terusik dengan cepat membuka kedua matanya. Apa sih Din teriak-teriak, jawab Bagas dengan suara parau. Ngapain kamu peluk-peluk aku? Terus kenapa bantal guling ada di bawah pasti kerjaan kamu kan, tuduh Dinda kesal. Apaan sih bocil, mana gue tahu lagian gue tidur mana sadar jika gue meluk lo, lagian lo sih punya tubuh mungil kayak bantal guling jadi mana tahu kalau lo, aku kira bantal guling. Mata Dinda melotot lalu melempar bantal ke arah Bagas, kemudian beranjak menuju kamar mandi. Astagfirullah sah-sah aja sih kalau Bagas meluk. Dosa dong kalau aku nolak Hufet serba salah hubungan ini, gumam Dinda mencuci wajahnya. Sedangkan Bagas tersenyum. Tapi kok gue gak tahu ya meluk tuh bocil, sejak kapan? Tapi beruntung deh jadi pelukan pertamanya jatuh pada tangan Bagas Kava, gumamnya terkekeh. Dinda keluar dari kamar mandi dengan wajah kesal, Bagas melewatinya untuk bersih-bersih. Beberapa menit selesai. Keduanya melaksanakan sholat berjamaah. Setelah selesai Bagas menghadap ke belakang,
Dinda mencium tangan suaminya dengan takzim. Ya udahlah bocil, gak usah cemberut gitu, lagian cuma meluk doang itu pun dalam keadaan gak sadar, ucap Bagas. Ya kan sama saja kamu sudah mencuri pelukanku, jawab Dinda. Kamu kan lebih ngerti hukum nih, sekarang aku tanya, emangnya dosa ya suami meluk istri? Tanya Bagas menopang dagunya dengan tangan kanan. Tahu gak mau jawab Dinda melipat mukenahnya. Nanti setelah masak anterin aku pulang, imbuh Dinda. Ngapain masih pagi, toh sekarang hari Minggu jadi libur ngajarkan. Dan aku juga libur kantor, gimana kalau kita jalan-jalan ke pantai, pasti seru, usul Bagas. Matanya kini berbinar, wajahnya berubah sumringah. Beneran gas ke pantai? Tanya Dinda menghadap ke Bagas. Beneran lah, masak aku bohong sih, jawab Bagas. Karena bahagianya Dinda refleks memeluk Bagas. Makasih Bagas, Kava, senyum merekah di wajahnya. Tadi aja marah-marah pas aku peluk, sekarang main peluk-peluk gak izin lagi, sindir Bagas membuat Dinda tersadar. Dia melepaskan pelukannya. Maaf gak sengaja, jawab Dinda menunduk, merasa malu dengan tindakan tiba-tiba memeluk Bagas. Bagas terkekeh melihat raut wajah Dinda berubah memerah menahan malu. Makanya jangan sok nolak, bisik Bagas. Iya kan sudah minta maaf, jadi jangan diungkit lagi dong, ujar Dinda. Iya deh, sana siap-siap pakai yang paper bage warna hijau, di sana ada tunik celana jadi gak ribet nantinya kalau pakai gamis, takut terkena angin entar kebuka. Aku gak mau orang lihat aset kamu kecuali aku, bisik Bagas. Sana keluar dari kamar ini, aku mau ganti baju, ucap Dinda mendorong tubuh Bagas keluar, namun naasnya Dinda tersandung pada gamisnya. Ah! Teriak Dinda, keduanya jatuh ke lantai, Dinda berada di bawah dan Bagas di atas, keduanya sama-sama diam saling menatap, beberapa detik barulah Dinda tersadar dari tatapannya. Aduh sakit, Bagas menyingkir berat tahu, Dinda berontak mendorong tubuh Bagas agar menyingkir dari tubuhnya. Bawel banget loh, ucap Bagas berdiri meninggalkan kamar tersebut. Bukan hanya Dinda, Bagas juga merasa gugup. Dia memilih keluar kamar tanpa sepatah kata pun, keduanya menetralisirkan jantung masing-masing. Bersambung.